Udah belum? Sudah bang. Sudah bang. Udah bang. Nah, jadi kalau di modul 3 sebelumnya yang kita bahas itu tentang ini ya, belum sempat terbahas. Bahkan kontinuan. Nah, di modul 4 ini kita nambah. Jadi cek kontinunya baru cek terturukannya. Nah, jadi di sini kita coba lihat dulu apakah dia kontinu atau tidak. Ya, jadi di sini kita cek kontinunya dulu. Nah, sambil belajar lah ya, sambil karena yang sebelumnya mungkin teman-teman juga belum nonton kan. Jadi yang kontinu ini kita lihat batasnya ya. Batasnya di sini tuh apa nih? Jadi batasnya di X sama dengan 1 ya. Jadi angkanya di sini cuma ada angka 1. Jadi batasnya itu X dengan 1. Jadi di sini itu X sama dengan 1. Nah, sehingga kita cek dulu limit kirinya. Di limit kiri, limit X mendekati 1, ya kan? Karena titiknya itu 1 dari kiri. Terus di sini fungsi fx sama dengan, nah ini bisa kita tulis kayak gini. Limit X mendekati 1 dari kiri. Nah, fx-nya ini, itu kita pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Kira-kira pakai yang mana? Pakai yang ini atau yang Yang ini? atas, Bang. Yang atas. Atas ya. Atas, Bang. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bikin garis bilangan, ini kan angka 1 ya. Jadi di sini tuh angka 1. Nah, di sebelah sini tuh kan kanan, kan? Kan di sini kanan, yang sebelah sini itu kiri, ya kan? Nah, terus kita lihat angka yang ada di sini, pasti nilainya itu lebih besar dari, ya nggak? Kan 2, 3, 4. Nah, angka-angka yang di situ itu angka yang lebih besar dari 1. Nah, sedangkan yang ada di sebelah sini itu kan angka-angka yang kurang dari 1, ya kan? Angka yang kurang dari kayak 0, minus 1, minus 2, kayak gitu. Nah, karena di sini itu kita mendekati 1 dari kiri, berdasarkan yang sebelumnya ya, pertemuan limit, kalau kita mendekati dari kiri, berarti kan kayak gini. Dari sini ke sini kan arahnya. Mendekati 1 dari kiri. Nah, kita lihat, di sini kan ada tanda kayak gini. Ya kan? Ada tanda kayak gininya. Nah, kita lihat di sini. Oh, di sini ada nih yang mirip nih. X kurang dari 1. Berarti yang kita pakai yang ini. Jadi di sini X pangkat 2. Situ kita masukin, kita ganti X-nya sama ini, 1. Di 1 pangkat 2, hasilnya sama dengan, terus kita cek limit kanannya. X mendekati 1 dari kanan, dari fungsi fx, sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, fungsinya, kita lihat, di sini kan kanan ya, di sini kanan, dekati 1 dari kanan kan berarti kayak gitu. Nah, berarti kita pakai yang intervalnya tuh ada kayak gininya nih, X lebih besar dari 1. Nah, X lebih besar 1 tuh yang mana di sini? Yang ini. Ya kan? Berarti fungsinya yang kita pakai 2X dikurang 1. Sama dengan kita ganti X-nya jadi 1. 2 dikali 1 kurang 1. Hasilnya 1. Habis itu yang terakhir. Yang terakhir di sini tuh FC ya. Kan di sini tuh FC nih. Jadi di sini bisa kita tulis di sini FC sama dengan, nah, di sini tuh kan C nih. Di sini C ya. Di sini C. Nah, kita lihat C ini tuh berapa sih? C ini tuh kan 1 nih. 1. Di sini 1. Berarti bisa kita tulis di sini F1 sama dengan, nah, kalau kita mencari yang kayak gini, F1, kita cari yang di sini tuh yang ada tanda sama dengannya di intervalnya. Ini kan X lebih besar dari 1. Nggak ada tanda sama dengannya kan. Sedangkan yang ini ada nih, X lebih kecil atau sama dengan 1. Berarti kita pakai yang ini. Jadi ini yang kita pakai. X pangkat 2. Nah, X-nya kita ganti sama 1. Jadi di sini 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini syarat kekontinuan. Dia bilang limit kirinya harus sama dengan limit kanan, harus sama dengan FC. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat bahwa limit kirinya itu 1, limit kanannya itu 1, dan nilai FC-nya itu 1.
Nah, karena dia itu sama ya kan, jadi lim kirinya itu sama dengan lim kanan dan sama dengan F1, maka di sini kan satu, di sini satu, di sini satu. Maka dia dikatakan continue. Jadi di sini tuh continue gitu. Nah, ini bahasan kita di sebelumnya yang nggak sempat kita bahas. Di continue. Nah, habis itu karena dia continue, gimana nih terturunkannya? Apakah dia terturunkan? Jadi kan continue belum tentu terturunkan kan? Yang tadi dia continue belum tentu terturunkan. Nah, sekarang kita coba cek terturunkannya. Terturunkan. Nah, tadi kita kan ada dua definisi ya. Definisi turunan tadi. Ada yang ini dan ada yang ini. Nah, kita bakal pakai yang ini nih. Karena nilai C-nya itu diketahui. Jadi kita bakal pakai yang ini. Jadi coba kita next. Nah, jadi uh, kita bakal pakai yang ini ya. F aksen C sama dengan yang tadi itu limit X mendekati C. Terus di sini yang itu Fx dikurang Fc dibagi sama X min C. Nah, pakai yang ini. Ini coba saya kotakin aja lah ya. Dia nandain bahwa ini. Sebenarnya hampir sama ya cara mengerjakan terturunkan ini sama continue. Jadi kita cek dulu kan. Kita cek dulu limit kirinya ya. Kalau limit kiri itu ada tanda minusnya di bawahnya. Terturunkan kiri itu kayak gini. Kalau terturunkan di kanan itu ada plusnya. Jadi di sini F aksen X dari kiri ya. Turunan dari kirinya. Sama dengan, kita ikutin aja sama kayak gini. X mendekati C. Nah, habis itu kita lihat Fx-nya. Karena dia itu mendekati C ya, dari kiri ya. Mendekati C dari kiri. Berarti kayak gini lah ya, angkanya kan angka 1 nih. Mendekatinya tuh dari kiri. Berarti kita cari yang ada kayak gini. Yang ada kayak gininya, kita lihat di sini. Maka kita pakai yang ini, X pangkat 2. Ya kan? Kita pakai yang X pangkat 2. Jadi di sini kita bisa tulis X pangkat 2 kurang kurang FC. Nah, FC itu yang mana? FC itu yang ada tanda sama dengannya. FC itu yang ini ya. C itu hasilnya 1 kan di sini. Gitu tuh. Bagi sama yang bawahnya. Bawahnya itu X kurang C. Nilai C itu kan di sini ya. C itu di sini 1 kan. Kita tulis 1. Kayak gitu. Habis itu di sini kita coba tulis turunan pertama dari X-nya itu saya ganti ya. Itu saya ganti sama batasnya. Batasnya itu kan 1. Itu bisa 1 sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri. Nah, ini kalau kita masukin langsung X-nya ke sini, itu kan hasilnya 0 per 0. Ini harus kita pecah. X minus 1, terus X ditambah 1. Dibagi sama yang bawahnya. Yang bawahnya itu X minus 1. Ini bisa kita coret. Ini sisa di sini ya, X plus 1. X-nya langsung kita ganti aja sama yang ini. 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Kita dapat hasilnya itu sama 2. Habis itu sekarang kita cek terturunkan di kanannya. Yang di kanan. Yang di kanannya tuh Fx, F aksen X, turunan yang di kanannya. Jadi sama dengan, coba ganti warna aja lah ya, biar beda. Limit X mendekati C dari kanan, fungsinya itu kita tulis aja kayak gini dulu. X kurang sama C sama X min C. Di sini uh, X-nya ini langsung kita ganti aja ya. Kita ganti sama 1. Karena dia kan batasnya ini kan 1. Jadi di sini itu 1 dari kanan. Jadi di sini sama dengan limit
X mendekati 1 dari kanan, Fx-nya, karena kita mendekatinya dari kanan, ya, mendekatinya dari kanan, kan nyari yang ada kayak gininya. Yang ada kayak gini itu yang ini, 2X dikurang 1. Jadi Fx-nya ini, itu bisa kita tulis 2X kurang 1. Habis itu dikurang lagi sama FC. FC-nya itu 1 ya hasilnya. 1 di sini. Dibagi sama X dikurang C. C-nya itu di sini 1. Habis itu di sini sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Ini tuh bisa dijumlah ya. Jadi 2X dikurang 2 dibagi sama X minus 1. Itu di sini limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, ini bisa kita keluarin ya. Kayak gini. 2 ya kan. X dikurang 1 kayak gini. Yang bawahnya tetap. Ini bisa kita coret. Hasilnya sama dengan 2. Nah, karena dia limit kiri, bukan limit kiri ya, terturunkan di kiri dan terturunkan di kanannya itu 2, sama kan nilainya. Karena nilainya ini sama, maka si ini tuh terturunkan gitu. Jadi fungsi fx ini terturunkan di x elemen bilangan real. Jadi ini tuh terturunkan lah jawabannya. Jadi di sini terturunkan. Kayak gitu. Di sini ada pertanyaan nggak? Jadi itu tuh nggak pas, yang kontinu itu nggak pasti diturunkan gitu ya bang, harus dipastiin lagi dengan syarat parameter diturunkan itu ya. Yang jelas suaranya? Oh, enggak. Bisa ya. Bang, permisi bang, mau nanya bang. Bang, permisi bang, mau nanya bang. Halo, Ada gimana? untuk yang terturun, bang. Halo, Ya. untuk yang terturunkan harus menggunakan pendekatan limit ya bang, definisi limit. Kalau misalkan nanti ada soal atau apa pilihan ganda gitu, harus menggunakan limit ya bang. Eh, Kalau menurut saya sih ya, kalau kayak esai gitu, pakai aja pendekatan limit. Cuman kalau nggak, bukan esai, pilihan ganda, tanpa dikumpul coret-coretannya, tanpa pakai limit juga, kalau kalian bisa, pakai itu aja. Karena kan lebih cepat kan, kalau nggak pakai limit. Ya. Oke, baik bang. Mm-mm. Oke, Terima kasih bang. ya, sekarang coba kita satu soal lagi nih, yang tentang kayak gini. Nah, kalau yang tadi, intinya itu diketahui kan, ada angkanya lah. Cuman di sini kita nggak ada angkanya nih, A-nya nih. Jadi diberikan GX kayak gini, cari A agar GX terturunkan. Nah, kita cari nilai A-nya. Nah, biasanya kalau kita pengen mencari nilai-nilai kayak gini, yang nggak diketahui kayak gini, itu biasanya kita menggunakan kontinuan yang tadi. Kita cek kontinu. Habis kita dapat kontinunya, baru kita cek terturunkannya. Nah, kontinu tadi itu apa nih? Ada yang masih ingat nggak syaratnya kontinu tadi? Limit X mendekati B dari kirinya, sama dengan apa nih? Limit Limit Dari X mendekati C dari kanan dari kanan.
sama dengan FC ya. Kemudian yang terturunkan tadi kita cari turunan dia dari kiri harus sama dengan turunan dia itu dari kanan. Kita dapat si FC, F aksen C-nya. Nah, sekarang kita coba cek dulu ke kontinuannya ya. Dicek kontinunya. Nah, tadi kita lihat dulu dia ini batasnya ini apa? Berapa batasnya? Batasnya tuh berapa nih? X sama dengan 1 ya kan? 1. Batasnya sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita tulis continue di X sama dengan 1. Kita cari ya, apakah dia continue. Nah, berarti langkah yang pertama kita cek dulu kan limit kirinya. Limit kirinya di sini limit X mendekati 1 dari kiri dari fungsi fx. Nah, sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri. Fx-nya kita pakai yang mana? Fx-nya ini pakai yang mana? Yang atas, Yang yang bawah, yang atas, Yang atas Yang ya, atas, Bang. yang atas. X. Nah, jadi kalau teman-teman yang masih belum paham yang tadi, jadi kita buat di garis bilangan, batasnya itu kan X sama dengan 1. Di sini 1. Nah, ini tuh kan sebelah kanan kan? Kan? Di sebelah kiri. Nah, angka yang ada di sebelah kanan ini, pasti dia kan nilainya lebih besar dari 1. Lebihnya tuh 2, 3, itu kan lebih besar dari 1. Terus yang di sebelah kiri ini pasti angkanya tuh kurang dari 1. Kayak 0, itu kan kurang dari 1. Nah, karena di sini itu kita mendekati satunya dari kiri, berarti kan kayak gini, mendekati 1 dari kiri. Nah, artinya interval yang dipakai itu yang ini kan. Nah, yang ini itu ada di mana? Ada di yang atas ini. Sehingga fx yang kita pakai yang itu ya. Nah, terus x-nya kita ganti sama ini ya. Jadi A dikali 1 sama dengan A. Nah, habis itu ini udah selesai ya limit kirinya. Sekarang kita cek limit kanannya. X mendekati 1 dari kanan. Dari fungsi fx. Sama dengan di sini limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, fungsinya yang mana? Udah jelas pasti kita pakai yang di bawahnya. Ya kan? Karena di sini kan dari kanan kan. Dari kanan itu kan X-nya itu yang lebih besar dari 1. Nah, yang lebih besar dari 1 itu kan yang ini intervalnya. Berarti kita pakai fungsi yang ini. X pangkat 2 ditambah 2. Sama dengan X-nya kita ganti sama yang mendekatinya, yaitu 1. Jadi sama dengan 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1, ditambah 2 hasilnya 3. Kayak gitu. Nah, habis itu kita cari FC-nya. Nah, FC-nya itu di sini, C-nya itu kan ini ya, ini kan, ini C nih, ini C. Nah, berarti di sini tuh 1. Nah, F1 ini kita cari yang ada tanda sama dengan satunya di intervalnya. Yang ada tanda sama dengan satunya itu yang mana? Yang ini kan nggak ada nih. X lebih besar dari 1. Kalau ini, X lebih kecil atau sama dengan 1. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti kita pakai yang ini, AX. Jadi di sini AX. Nah, X-nya kita ganti sama 1. Jadi A dikali 1. Jadi sama dengan A. Nah, syaratnya continue tadi, dia bilang gini kan, syaratnya continue. Syaratnya continue dia bilang limit kirinya itu harus sama dengan limit kanan, harus sama dengan FC-nya. Nah, limit kirinya itu kan di sini hasilnya A ya kan. Terus limit kanannya hasilnya di sini 3. Terus di sini itu FC-nya itu nilainya A ya. A. Nah, supaya dia ini continue, ya kan? Supaya dia itu continue, jadi kan di sini cari A agar terturunkan kan. Nah, supaya terturunkan itu kan syaratnya dia continue dulu kan. Syaratnya continue dulu, baru dia terturunkan.
Nah, syaratnya continue di sini, itu dia ininya harus sama nih. Jadi 3 sama dengan 3 sama dengan 3 gitu kan. Jadi kesimpulannya A itu adalah, jadi A-nya sama dengan berapa? 3. Ya, nah benar ya. Jadi A-nya itu sama dengan 3 supaya dia continue gitu. Nah, karena kita udah dapat ya kan, kita udah dapat A-nya sama dengan 3, berarti fungsi ini tuh bisa kita ubah ya kan. Jadi fungsi yang barunya itu kita ubah kayak gini. X sama dengan, nah A-nya ini berubah jadi 3. Jadi di sini 3X, yang bawahnya ini tetap X pangkat 2 ditambah 2. Ini intervalnya tetap juga X kurang atau sama dengan 1. Nah, ini X lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita cari yang tadi, yang terturunkan dari kiri dan terturunkan dari kanannya. Kita pakai aturan limit tadi ya. Jadi di situ kayak gini ya. Saya tulis ulang deh. Turunkan dari itu sama dengan, ya kan? X dari kiri. Ini tuh X kurang FC dibagi sama X. X-nya itu kan di sini ya, batas-batasnya itu kan 1. Berarti bisa kita tulis begini. Jadi di sini X kaki kiri. Fx-nya kita pakai yang mana nih? Karena kita mendekatinya dari kiri. Oke, yang ada ininya kan. Nah, yang ada ini tuh yang, jadi di sini 3x dikurang FC. Nah, FC-nya di sini tuh harus sama dengan 3 ya kan? Ya kan di sini FC-nya itu di sini kan FC-nya nih A ya kan. FC itu sama dengan A dari sini. Nah, di mana A-nya itu tadi kita dapetin 3 ya kan? Nah, jadi di sini tuh bisa kita tulis FC-nya itu 3 di sini. Dibagi X dikurang C. C-nya itu 1 ya kan. Nah, ini kalau satunya kita masukkan, itu kan hasilnya jadi 0/0 kan. Kita pecahkan dulu. X bukan 1. Jadi, kita jadi X dan 1 dibagi sama X 1. Ini bisa kita coret sama dengan, ya, kita udah selesai nih cari yang ini. Sekarang cari yang kanannya. Jadi di sini F aksen X ya. Ini limit X mendekati C kanan, X kurang FC sama X min C. Dan di sini F aksen X dari kanan, di sini limit 1 ya. Langsung dibagi jadi 1. 1 di limit X mendekati 1 dari kanan. Fx-nya, karena kita mendekatinya itu dari kanan, intervalnya itu yang ini. Interval yang ini itu ada di, ya, Fx kita pakai yang ini. X pangkat 2 tambah 2 tentang FC. FC-nya di sini hasilnya sama X dikurang C. Nah, habis itu ini bisa kita kurang ya. Satu X pangkat 2 dikurang 3 itu hasil X sama dengan ulang bisa kita faktorkan jadi X sama X dibagi sama X 1. Kita coret, terus 1 kita masukkan ke sini, ya hasilnya adalah 1 tambah 1 ya, hasilnya adalah 2. Nah, karena di sini turunan kiri juga, sedangkan kurva
turunan kanannya 2, beda kan? Dia hasilnya beda. Nah, karena dia itu beda, ya kan? Dia itu beda. Ya, dia itu GX ini dia nggak terturunkan. Dia GX ini tidak terturunkan, kan? X sama dengan 1. GX ini tidak terturunkan di X sama dengan 1. Nah, dia hasilnya beda. Kayak gitu. Jadi, dengan demikian juga tidak ada ya, A yang membuat yang membuat GX terturunkan. GX terturunkan di A yang ini ada pertanyaan nggak? Bang, boleh ulang lagi nggak? Tadi suaranya putus-putus di saya. Yang mana tuh? Yang bagian setelah tidak ada A yang membuat terturunkan GX itu. Kan di sini kalau kita lihat ya, ya dengan si GX itu ya kan X sama 1. Ya, GX itu kan di X sama tidak ada yang membuat GX ini kayak gitu. Oke Bang, terima kasih Bang, Bang. mau nanya Bang, Gimana? yang ini yang apa eh yang mendekati dari kiri itu yang kenapa bisa jadi 3 dikali X-1 per X-1 gitu. Yang ini Asal-usulnya gimana gitu. Iya, itu yang itu. itu, nah ini kan awalnya kan X itu ada oh, ya, keluarin aja. Kita keluarin berarti X itu. Nah, berarti di sini X-nya ada nih. Nah, nah, di sini tuh angka apa nih? Supaya dia sama kayak K1 kan. Nah, kalau kita kali masuk ke sini, ya hasilnya ini. Tuh, faktor biasa sih. Oke, Bang, paham, Bang, paham, paham. Ini sama, kita next aja ya. Yang sebelum itu kita masuk ke aturan turunan. Nah, kalau tadi kan kita kan belajarnya kan pakai definisi kan. Nah, di sini tuh ada aturan turunan. Aturan yang pertama, kalau ada konstanta, jadi K itu konstanta ya. Kalau konstanta kita turunkan, ya hasilnya otomatis 0. Contoh, misalkan saya punya kayak gini. Fx sama dengan konstanta tuh angka ya. Angka doang. Contoh misalkan 10 gitu. 10 ini kalau diturunkan hasilnya langsung 0 ya. Hasilnya 0. Nah, terus paling intinya dari turunan itu sebenarnya yang ada di kedua ini ya. Di turunan itu fungsinya kayak gini ya. Kalau kita punya fx sama dengan x pangkat n. Nah, kalau kita turunkan n-nya ini kita kali ke depan. N-nya kita kali ke depan. Terus kita tulis ulang x pangkat n, pangkatnya kita kurangkan. Kayak gitu. Jadi contoh fx sama dengan x pangkat 2 gitu. F aksen x-nya 2-nya pindah ke depan dulu, 2. Terus x-nya kita
sama pangkatnya dengan 2x pangkat 1. Atau umumnya satunya tidak ditulis. Di umumnya lah. Terus di sini tuh kalau ada konstanta di turunan, konstantanya itu keluarin aja dari turunannya. Contoh kayak misalkan x sama dengan 3x gitu lah. 3x pangkat 3 lagi nih. Nah, 3 ini kan konstanta ya. Ya, ini kan konstanta. 3-nya itu kita tulis aja gitu. Itu kita tulis aja. Nah, yang kita turunin x pangkat 3-nya. Nah, pangkat 3 ini kita turunkan kan berarti kan ya x-nya kita tulis ulang, pangkatnya dikurang 1. Jadi kayak gini. Kayak gitu. Untuk aturan yang ini. Kalau yang ini itu mah kita turunkan satu-satu dulu. Yang ini kita turunkan, ini kita turunkan. Habis itu yang kelima ini, ya ini ada aturan UV kalau teman-teman ingat. Kalian ya. Kalian kalau ada dikali V, kalau teman-teman males ngafalinnya ya, males ngafalinnya, yang pertama itu U-nya dulu kita turunkan jadi U aksen. Habis itu dikali V-nya, ditambah gantian V-nya yang kita turunkan. U aksen kali yang belum U. Dibagi nggak sih? Enggak ya, dibagi. Kayak gitu. Jadi rumusnya U aksen V tambah V aksen. Kalau pembagian, bagian itu U per V. Ya, kalau males ngafalinnya, yang pertama U-nya dulu kita turunkan. Jadi itu kan U aksen kan. Kita turunkan dikali sama yang bawah kurang yang bawahnya kita turunkan kali sama yang atas bagi sama yang bawahnya kita pangkatkan 2. Inti dari ini. Kita coba next lah ya ke soalnya. Nah, ini hasilnya berapa nih? Yang A nih. Gunakan aturan turunan. 2 ya. Hasilnya 2. Kalau yang ini yang B 6. 6 X ya. Nah, yang G, yang C. C 40 T pangkat 6. 35 T pangkat 35 T pangkat 6 Mhm. 6 T pangkat 2 6 sama pangkat 5 2. min 5. Ya, bener ya. Ada yang nggak bisa nggak nih? Coba lah ya, saya tes lah ya. Kita tes lah. Saya panggil secara acak. Apa ya? Jodes nih. Jodes Tupang. Ada nggak Jodes? Iya bang. Kalau saya punya kayak gitu, turunannya gimana nih? Jodes? Jadi 15x pangkat 2 ditambah 6 bang. Ya, bener ya. Satu lagi deh, boleh. Apa ya? Suhada ada nggak? Suhada. Ada nggak orangnya? Ada. Suhada ada nggak? Aduh ini pakai data ya. Habis nggak data gue? Coba ikutan data gue habis. Kok nggak ada nih Suhada? Ini aja nih. Wah, Baca dulu. jelas nggak salah ya. Nggak jadi deh. Kita lanjut aja deh ya. Langsung ke yang D. Yang D ini itu AX pangkat sin I per 3 ditambah tangen
per 4. Nah, ini turunannya gimana nih? Ini gimana? 2x cos pi per 3 Heeh, ditambah apa? min secant pi per 4. Nggak salah. Kurang tepat ya. Ditambah second kuadrat pi per 4, Bang. Masih kurang tepat. Nah, kita bahas aja lah ya. Jadi di sini tuh, ini tuh kan bisa kita anggap ini ya. Ini tuh anggap perkalian lah. Kita bisa lihat di sini tuh U dikali V. Yang ini ya. Ya kan? U dikali V. Yang ini. Nah, berdasarkan yang tadi, itu kan bisa kita tulis kayak gini. U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Yang ini ya, bagian yang ini. Ditambah, yang ini kalau kita turunin jadi apa tadi? Jadi second kuadrat pi per 4. Belum tepat ya. Kalau kita turunkan, dia hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini itu kan konstanta dia. Kan udah jelas ya, tangan pi per 4 itu kan sama aja kayak tangan 180 dibagi 4. 45 ya. Tangan 45, hasilnya kan 1. Ini kan konstanta. Kecuali kalau nanti ada tangan. Di sini tuh, anggaplah ada X-nya. Di sini kan karena ada X-nya, bisa aja yang tadi, yang konsekuensi tadi. Karena di sini tuh full konstanta. Karena kita menurunkan dia tuh terhadap X. Ya. Jadi ini otomatis ini yang 0 nih. Kita turunkan otomatis jadi 0. Jadi sama dengan, nah U aksen ya. U aksen itu kan ini kan. Ini kita turunkan. Jadi turunannya itu hasilnya 2X dikali V-nya. Yang ini. Sin pi per 3. Ditambah V aksen U. Nah, V aksennya berapa nih? V aksennya. Cos pi per 3. Salah ya. 0. 0. 0, Bang. Karena dia 0. konstanta di sini. Nggak ada variabel X-nya. Dia mirip lah sama ini. 0 dikali U. U-nya X pangkat 2. Jadi hasilnya sama dengan di sini 2X sin pi per 3. Jawabannya. Times X. Kayak gitu. Ada pertanyaan ya? Jadi harus ada variabel X-nya gitu ya, Bang. Mm-mm, Kalau biar yang sin pi per 3 itu ya, Bang. benar. Biar bisa Sam- diturunin gitu. Jadi kalau yang kayak sin pi per 3 doang itu ya hasilnya 0 gitu, nggak bisa benar. pilih hasil lain gitu ya. Mm-mm. Sama lah kayak ini kan. Kan ini kan fx doang nih. Dia nggak ada x-nya di sini. Maka langsung kita turunkan hasilnya 0. Tuh, harus ada x-nya. Nah, habis itu ini bentar lagi kayaknya keluar lagi ya. Nanti join ke link yang pertama. Join ke yang pertama. Ini sekalian saya sambil tulis ulang dulu soal yang E sama yang F.